Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Fardhu Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJ TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Go FM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan salat Fardhu berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab fikih, kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah bersama guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin M.Ag. Untuk itu, bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan ataupun di luar tema, silahkan melalui chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab fikih bersama guru kita Kiai Haji Muhyiddin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa MAJT, para jamaah yang hadir secara langsung di Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini ba'dal maghrib ini saya insyaallah bisa meneruskan tugas membaca kitab Taqriratus Sadidah, melanjutkan bacaan pada hari Senin yang lalu. Hari Senin yang lalu kita membaca tentang rukun sholat, yaitu sampai pada bacaan Fatihah. Fatihah itu rukun qauli. Lalu rukun qauli yang lain adalah tasyahud akhir. Dua rukun qauli sama Allahu Akbar, takbir. Di qauli itu artinya harus diucapkan. Nah, setiap rukun qauli ingat itu harus bersuara sampai dengan terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, kalau imam jahr ya itu artinya harus bisa didengar oleh makmum. Kalau rukun itu artinya mau tidak mau harus dilakukan. Kalau rukun tidak dilakukan berarti sholatnya tidak sah. Mas'alatun, persoalan. Mata kapan yasqutu, gugur, wujubul fatihati, wajibnya membaca Fatihah. Kapan bacaan Fatihah ini bisa gugur, artinya nggak perlu. Jawab masalah ini la tasqutu al-Fatihatu abadan,
La taskutu tidak bisa gugur, al-fatihatu bacaan fatihah, maksudnya bacaan fatihah dalam sholat, abadan saklawase. Ya saklawase artinya pada dasarnya ini harus. Illa fi halatin wahidatin, illa kejobo fi halatin in dalam keadaan wahidatin satu, kecuali dalam satu keadaan saja. Wahia, satu keadaan itu apa? Yaitu halatul masbuki, ketika orang dalam keadaan masbuk. Hati-hati ya munine ya, ojo mabuk ya. Masbuk. Sabako itu artinya dahulu, masbuk ketinggalan. Jadi masbuk itu kedahuluan. Imam sudah kadung sholat, sudah kadung mau ruku, ya, kamu baru datang. Takbir, ini namanya masbuk. Nah, yang masbuk ini gugur kewajiban Fatihahnya karena apa? Karena harus segera mengikuti rukunya imam. Kalau tidak bisa bareng ruku imam, maka satu rakaat itu nggak ada. Ya, nggak ada. Satu rakaat itu dianggap tidak ada. Jadi ukurannya bersamaan mengikuti rukuknya imam. Jadi kalau imam ruku, baru sami Allahu liman hamidah, sampean baru nyusul, ini berarti tidak bareng. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Wal masbuku huwa, wal masbuku utawi makmum masbuk huwa, yaitu man adroka, sapa wonge adroka sing nemoni bisa bertemu min qiyamil imami, ngadege imam. Imam masih ngadeg zamanan sak waktu lah, meskipun sebentar. La yasa'u tidak cukup, tapi bareng ngadeg karo imam itu fihi qiraatul fatihati, untuk membaca fatihah tidak cukup. Ya misalnya imamnya itu sudah qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai baru takbir Allahu akbar. Ini tidak mungkin bisa membaca fatihah lengkap. Wong surat Al-Ikhlasnya tinggal satu ayat. Habis itu kan Allahu akbar ruku. Nah ini yang namanya masbuk tuh gitu. Kalau panjenengan sholat, keri siti, keri sebentar, tapi masih bisa baca fatihah, menika dereng disebut masbuk. Ya kira-kira begini, kalau bahasa saya ya. Kalau imam takbir, pas sampean langsung takbir, ini berarti sampean ora masbuk 100%. Ini bahasa gampangnya ya. Kalau imam sudah baca Fatihah lalu kemudian baru akan membaca surat, nah sampean baru datang takbir, ini kira-kira kan masbuk 50%. Karena nggak tahu yang mau dibaca panjang apa pendek oleh imam. Tahu-tahu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan sebentar. Nah ini bisa jadi Fatihah panjenengan tidak cukup. Apalagi kalau mau coba Fatihah alon-alon banget, dinikmati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Saking nikmatnya ra ngerti nek imame wis ruku. Begitu melek lu wis i'tidal, ora uman berarti iki. Jadi kalau sampean mengikuti imam tapi tidak cukup untuk membaca Fatihah, itu namanya masbuk. Lah masbuk wis ora usah maca Fatihah ora apa-apa. Sudah ditanggung oleh imam. Ya. Masbuk, tapi kalau tidak masbuk ya jangan. Hukmul masbuki. Bagaimana hukumnya masbuk? Yajibu alaihi. Yajibu wajib alaihi ing atase masbuk ayyubadira gage-gage. Cepet-cepet bil Fatihati maca Fatihah ba'dat takbiri, sesudah takbiratul ihram. Tapi jangan kesusu langsung maca Fatihah lali takbire lho. Takbir itu pembukaan sholat.
Kalau tidak dibuka sampean mau Fatihah ngapain? Itu kan zikir namanya. Jadi baca Fatihahnya itu ba'dat takbiri, sesudah takbir. Jadi datang sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Baru baca Fatihah. Jangan saking kesusune terus sidakap ora Allahu Akbar langsung maca Fatihah. Lali. Ampun nggih. Wala yusannu lahu du'aul istiftahi. Yen makmum niku sampun masbuk la yusannu ora disunahke lahu kanggone masbuk du'aul iftitahi maca donga iftitah. Wis ora usah ora sunnah. Jadi doa iftitah itu kan sunnah, tapi kalau masbuk ya sudah, jangan berpanjang-panjang baca istiftah. Baru kuwi Fatihah kentekan waktu sing rukun ilang, sing sunnah dilakoni. Nah ini jangan sampai begini. Jadi rukun itu yang membuat sholat itu sah. Kalau sunnah itu yang membuat sholat itu menjadi lengkap sempurna. Ojo ngoyak lengkap sempurna, tapi sing pokok hilang. Jadi kira-kira padha karo wong ngoyak ben ketok ganteng. Wah. Baju dasi ya toh. Baru kuwi kesusu mangkat, celana dawane urung dinggo, baru celana dalam. Ketok ora teta ya. Itu pelawakan gitu itu. Saya ulang, wala yusannu lahu du'aul istiftahi. Nah, wa yarka'u ba'da ruku'il imam mubasyaratan. Wa yarka'u terus ruku ba'da ruku'il imami, sesudah imam ruku mubasyaratan barengi. Jadi misalnya imamnya itu ruku itu 20 detik. Sampean bertemu di dalam 20 detik itu, meskipun tidak harus 20 detik. Jadi misalnya uman cuma 10 detik, uman cuma 5 detik, tapi mubasyarah. Jangan sampai imam sudah bangkit dari ruku. Walaya juzu fihi, walaya juzu lahu ikmalul fatihati. Nah dalam kondisi masbuk tidak boleh menyempurnakan Fatihah. Pokoknya anggar imam wis ruku ya ndang ruku. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam wis ruku nggih pun Fatihah pun terus melu imam ruku. Walakin yusannu, tapi bisa jadi disunahkan lahu ikmaluha bagi masbuk untuk menyempurnakan Fatihah idza ghalaba ala dzannihi, kalau menduga tatwilul imam, imamnya itu memperpanjang fi ruku'i. Misalnya ini kalau imamnya itu Mbah Yai A, itu nek ruku dawa. Tapi nek sing imami Pak Muhyiddin ku cepet-cepet. Nah, sampai nek ngerti iki imam sapa Pak Muhyiddin, wah cepet saja ikut ruku. Fatihahnya orang usah sempurnake. Tapi kalau yang imami Ustadz Hilal, itu biasanya rukunya lama, ya wis tenang aja. Sampai kan so apal toh kalau imam-imam toh? Apal enggak? Wa inistaghala lamun konsentrasi al masbuku imam masbuk bidu'ail istiftahi, doa istiftah. Lah kok wis masbuk tapi ajak perhatian sama istiftah, wajib alaihi al baqa qaiman li qiraatil fatihati, maka wajib sisa waktunya itu dalam keadaan berdiri untuk membaca Fatihah biqadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Kira-kira sama dengan lamanya membaca istiftah. Tsumma yarka'u, kemudian ruku. Fa in adraka ar-ruku'a, lamun fa in adraka lamun nemoni ar-ruku'a ruku'e imam, adraka ra'ata, berarti dia bisa menghitung rakaat itu. Bon ngoten nggih. Niki persoalan sederhana, tapi sering saya orang awam itu kelihatannya sembarangan gitu.
Ada yang Allah Gusti Allah ki jarene Gusti Allah itu maha murah, ketinggalan sithik yo ditampa lah. Ya soal ditompone oleh Gusti Allah sebagai ibadah, monggo. Tapi ini sholat itu ibadah yang kaifiyahnya itu ditentukan. Ya, ada caranya, ada waktunya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya secara umum gitu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu sekalian melihat saya sholat, kata Rasulullah. Jadi, apa yang ada di fikih itu adalah terjemahan dari hadis-hadis praktek sholatipun Rasulullah. Kadang-kadang itu loh orang ya yang berpikir filosofi gitu. Berpikir filosofi, Allah Gusti Allah Maha Murah, ketinggalan sithik ra apa-apa. Ketinggalan ruku, bahkan ruku wis ketinggalan, malah ada yang lucu itu orang nyusul sholat ya takbir biasa, ruku biasa tapi dewe. Terus dicepetke akhirnya bareng sujude lho. Iki opo ki masbuk cap opo? Kuwi jenenge bukan masbuk tapi nyalip. Sholat kok nyalip imam. Lah sekarang rukunya, ar-ruknul khamisu, ruku niku pripun? Wa lughatan al-inhinai. Secara bahasa ruku niku artinya doyong. Secara bahasa. Wa syar'an adapun menurut syara inhilaul musolli. Inhinaul musolli, doyongnya seorang yang sholat, bila inkhinasin, tapi jangan inhinas. Inhinas itu nanti di belakang ada keterangannya membusungkan badan. Ayuto'ti'a, merendahkan ajizatahu, pantatnya didunke, pantat niku ngertos pantat. Bokong. Wa yarfa'a ra'sahu, tapi kepalanya diangkat. Saya tuh mau nyontokan sendiri, lututnya nggak enak. Mau nggak Mas Hilal nyontokan? Biar dilihat. Inhinas itu merendahkan pantatnya direndahkan. Posisinya agak berdiri. Berdiri tapi berdiri. Kan ruku itu kan berdiri. Nah, ini antara bokong dengan kepala itu tinggi kepalanya. Kepalanya naik. Naik. Jadi bukan ruku betulan itu. Kurang naik badannya. Jadi koyo dingklung ngono tok. Bokongnya di bawah bahu dan kepala. Nah, itu inhinas namanya. Enggak boleh bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Ruku itu dua telapak tangan, rukbataihi, ketemu ke lututnya. Jadi tangannya ini pas diposisikan pada posisi lutut. Saya sering melihat prakteknya begini. Iya. Inhinasu gini dulu. Nah, ini kan setengah ruku, itu enggak boleh. Jadi ruku itu harus begini. Ruku harus begini, tangan di lutut, lalu ini pundaknya lurus. Cuma saya untuk lurus itu sudah kurang sip ya, karena usia. Sampean bisa. Karena usia jadi untuk lurus itu kadang-kadang terus manteng terus kram burine.
Saya sering melihat orang kepengen lurus, lalu kemudian tangannya itu bukan di lutut, tapi tangannya di bawah lutut. Nah ini tidak sesuai dengan kaifiyah ini. Bon, jadi membungkuk tapi lurus gini, tangan berada di lutut. Artinya tangan kanan ya di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri, ojo disilang. Disilang jadinya lucu nanti. Syurutur ruku'i sittatun, syaratnya ruku niku wonten 6. Pertama ayasiha ma qablahu minal arkan. Rukun sebelumnya harus sah. Lah saiki nek wong salat maca Fatihah lali ora maca Fatihah, ini kan mboten sah. Ya rukunya ya jadi enggak sah, wis ora sah awit awal. Jadi kalau mau menuju bahwa rukunya ini bener, lah sak derenge ruku nggih kudu bener sih. Kudu sah sih. Sama dengan kalau orang baca Fatihah supaya Fatihahnya sah, yuk takbiratul ihramnya yang sah, jangan takbiratul ihramnya salah, meskipun Fatihahnya benar, yo salah yo berarti urung manjing salat. Fa idza lam yasih, nalika ora sah maqoblahu fama ba'dahu lahun, maka apa yang sesudah itu sia-sia. Ila ayyatiya bimithlihi fi raqatit taliyah. Yang kedua, Allah yaqsida bihi ghairahu. Ruku itu jangan sampai orang punya tujuan lain, ya tujuannya ruku. Ya toh bar maca Fatihah, bar maca surat terus ndingkluk jebulan niki garu-garu. Niate nggaru sing guatel ora tahan. Ndak bener ini. Ya niatnya ruku. Bahwa sambil ruku itu garu-garu alon, enggak apa-apa, tapi jangan niatnya garu-garu. Cucu saya itu kan gitu loh. Loh, apa hurung ruku? Kok kamu tadi ruku? Enggak, gatel loh. Cucu anak kecil ya enggak apa-apa. Tapi nek sampean santri-santri ya aja ngono. Pernah lu di sini ini traweh wayahe ketiga banyak nyamuk. Ya. Kan rokaatnya panjang karena bacanya 1 juz dalam itu. Wah ngisor dicokoti nyamuk ora tahan, akhirnya dingkluk terus ngusap-ngusap. Ala yaksida bihi ghairahu. Falau hawa li sujudi tilawatin masalan fajalahu ruku'an lam yakfihi. Kalau kemudian misalnya orang turun dari berdiri, tapi untuk lisujudi tilawatin karena sajdah sujud tilawah, imamnya membaca sajdah, matalan fajalau ruku'an, kemudian sisan ruku, lam yakfihi, niki mboten ento, yo nanti ngadeg dulu baru ruku. Walaya duru idza qasada ar-ruku'a ma ghairihi. Walaya duru ora no problem. Pak Yai laya duru ki lemanane ora mbebayani. Tapi Kiai MAJT Mas Hilal laya duru no problem. Tidak masalah. Idza qasada ar-ruku'a, orang niatnya ruku atau rencananya meruku ma ghairihi dengan keperluan lain. Keperluan lain itu yaitu tadi gatel itu, jadi ruku, baru ruku, sikile diusap gatel, tapi nggak ampun teman-teman garu makanya batal karena gerakan yang banyak. Syarat ingang kaping 3 al ayat ma'inna ing yen to tumak ninah fihi ing dalam ruku kudu tumak ninah. Ojo kaya kene sing di-share keto, salat tarawih, bismillahirrahmanirrahim, ruku itidal, sujud ngono iki setengah detik. Niku berarti
biduni tumakninatin. Harus tumaknina wa tumakninatu ya. Standar tumakninah niku pripun? Sukunul a'dha'i. Anggota itu berhenti, diam. Fi mahalliha, pada posisinya. Jadi kalau ruku kan berarti posisinya ngene. Ngene diam biqadri subhanallah. Kira-kira minimal itu sepanjang ucapan subhanallah. Itu tumakninah. Itu minimal. Nggih. Nah, jadi kalau ruku jret, nah itu wis serak sepertigane subhanallah we. Antakunat tumakninatu fihi yaqinan. Yang keempat, tumakninahnya itu mantap yakin. Jadi kamu jangan ragu, aku mau tumakninah apa ora. Ketua kok cepet men ya. Nah itu supaya yakin. Nah supaya yakin ya tidak hanya subhanallah. Maka ketika ruku membacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kuwi sempurna kuwi. Apalagi 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang kelima, ayyan hania, membungkuk. Haitsu tanalu, di mana rohatahu, 2 telapaknya, rukbataihi, kepada 2 lututnya. Jadi ininya itu sampai menyentuh ke, ini telapak tangan kiri, ini telapak tangan kanan, menyentuh ke lutut-lutut. Wa illam yadhhuma bil fi'li, meskipun tidak harus nyekel tenanan. Sing penting itu posisi 2 telapak ini berada di lutut. Kan ada yang cuma nyenggol tok gitu, enggak apa-apa itu. Ada yang kalau ruku itu bukan hanya nyenggol, nyekeli tenan karena wedi kejerungup. Kalau sudah tua nanti kamu ngerasakan itu. Apalagi kalau saya makmum di masjid kampung yang cepet itu. Kalau ruku saya cekelan tenan, lawang cepet tok. Nanti kalau kebablasan. Ayakuna biwari inkhinas, yang keenam, tidak boleh inkhinas. Yaitu tadi sudah saya terangkan, ayu ta'ti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haramun. Jadi itu kan menyerupai apa ya? Hormat berhala gitu loh. Kayak orang Jepang, matahari timur. Nah itu karena itu lalu nggak boleh inkhinas ini. Jam berapa? Ada pertanyaan Mas Hilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini, bagaimana hukumnya seseorang yang sengaja tidak mengangkat takbir karena menunggu imam membaca akhir surat sebelum rukuk, atau posisi orang ini duduk santai di belakang shaf karena dia tahu bahwa imamnya akan baca surat pendek, maka ia sengaja mengangkat takbir setelah ayat inna syani'aka huwal abtar. Bolehkah demikian sehingga fatihahnya tidak sempurna? Tidak mengangkat tangan. Yang pertama tadi ya. Tidak takbir di dalam sholat atau takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya mau ruku baru takbir.
Oh, maksudnya nggak cepet-cepet takbir setelah imam tuh sudah siap. Jadi itu namanya masbuk yang disengaja, diprogram gitu ya. Aku tak masbuk wae, oh, imamnya tuh banget tuh macane kesel ngadeke. Pernah tuh waktu kecil gitu tuh? Imamnya Mas Hilal, aku maca Fatihah alon-alon. Terus baru kuwi macane Sabbihisma rabbikal a'la di lagu suwi banget. Engko wae kira-kira kurang 5 detik baru berdiri takbir. Jadi itu sengaja mau masbuk. Ya ibaratnya kamu itu disuruh naik ke kereta api cepat-cepat ini mau berangkat nggak mau. Begitu berit kereta apinya jalan baru kamu lari. Bahaya toh yo. Ya secara fikih bisa disebut sah. Cuma kamu tuh lagi sholat itu lagi cari apa sih? Pertanyaan saya. Kan lagi taat, ya toh? Lagi taat, lagi cari pahala, lagi mengharapkan ridho Allah. Lah kok malah sengaja masbuk. Ya podo kalau sampean murid saya ya toh, saya sudah masuk, saya sudah ngajar di kelas, ya, sudah nerangkan. Nah, kamu nanti dulu aja lah, paling aku urung dikongkon moco karo Pak Muhyiddin. Keri-keri wae mlebune, jadi begitu saya abseni gitu, sudah mau sampai dia baru dia masuk. Oh, kok baru masuk dari mana? Dari belakang. Kira-kira gurunya seneng nggak? Seneng nggak gurunya guru? Bocah wit mau wis ana ning sekolahan kok ora gelem mlebu. Gurune kan ra seneng ya, Allah juga begitu kira-kira wong wis liya-liyane wis takbir kok ora takbir. Nah, kecuali ada alasan. Misalnya ya, tarawih di sini ini kan panjang. Orang sudah tua ya, sudah tua, sudah sepuh. Kalau mulai dari awal takbir itu nanti berdirinya kesel rakuan kola wis baru waladolin. Itu kan ada alasan uzur. Tapi kalau anak remaja kongono kan ra pantes. Jadi sah, tapi sampean sholat untuk apa? Ya tentu dia hanya tanya ya toh, dia nggak begitu. Ada lagi mas? Ampun, ada yang santri-santri mau tanya? Waalaikumsalam. Izin bertanya Yai, kalau misalnya sekiranya kita sholat sudah menjumpai dari awal imam takbiratul ihram, kemudian kita mengikuti takbiratul ihramnya imam seperti biasa lah, nggak ada masbuk di situ. Cuman entah karena kita mikirin apa sehingga kita lupa untuk membaca Al-Fatihah ketika imam sudah hampir rukuk gitu. Kan sering terjadi seperti itu. Nah, apakah kita dituntut untuk menyempurnakan Fatihah kita sedangkan kita hitungannya kan biasa untuk membaca Fatihah gitu kan. Nah, atas terima kasih. Ampun. Jadi gini. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan makmum itu wajib tetap membaca Fatihah. Tapi dalam mazhab lain enggak. Nah, sekarang kalau kita konsisten pada mazhab Syafi'i, berarti dia begitu ingat makmumnya wis illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Sampai illa kamu baru ingat, aku urung maca Fatihah. Ya, terus baca Fatihah. Cepat baca Fatihahnya dengan mubadaroh, dengan cepat. Lalu yang penting lagi jangan sampai kamu ketinggalan ruku. Artinya saat imam masih ruku kamu mubasyarah ruku. Ya ini karena lupa ya toh, nggak apa-apa kalau lupa. Tapi kalau sengaja ya kayak tadi itu.
Jadi sengaja imamnya Pak Muhyiddin bacanya nggak enak kok surat Ar-Ra'd malah mikirin HP. Ya mikir aku tadi ditanya baru kelingan, aku urung maca Fatihah. Jadi prinsip bahwa membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i itu wajib bagi siapapun, makmum, imam, ya kecuali masbuk makmumnya. Nah, kalau tidak masbuk tapi lupa, ya lupa. Namanya lupa piye to, Mas? Nek lupa betul lo ya. Nek lupa betul enggak apa-apa. Terus tapi begitu ingat cepet mubadarah. Segera membaca Fatihah entoe. Terus segera membarengi ruku dengan imam. Jangan sampai tidak bareng. Kalau tidak bareng nanti kamu ketinggalan berarti. Ya, karena arkan al-fi'liyah itu kamu harus bareng. Ngadeg ya pernah ketemu bareng ngadeg ruku, pernah ketemu bareng ruku sujud. Ya sama. Nonton malih? Monggo, Mas. Izin bertanya Pak Yai. Ini pengalaman saya yang sudah lama saya ingin tanyakan, tapi lagi ada kesempatan ini. Saya pernah hadir di sebuah hall di Solo. Itu ketika akan mau subuh, saya kalau melaksanakan sholat di masjid itu nanti tidak bisa ikut kegiatannya kembali, maksudnya saking banyaknya orang. Nah, yang saya lakukan itu sholat di jalan, sedangkan di jalannya itu banyak orang lalu lalang di depan saya. Nah itu pripun, saya salah atau memang pripun ya? Yang kedua, saya juga pernah mengalami imam batal, Pak Yai. Nah, saya tahu kalau imam batal itu makmum ke depan, tapi prakteknya bingung, Pak Yai. Akhirnya makmumnya batal juga. Itu pernah saya jumpai hal tersebut ketika saya masih madin, Yai, masih sekolah di madrasah. Kemudian yang ketiga, kemarin ketika PSIS bersolawat itu ketika setelah azan Isya ada beberapa jamaah yang sholat di plaza, sedangkan di depan-depannya itu banyak jamaah lain juga, Pak Yai, dan ikut jamaah di masjid utama isi sini. Nah itu hukumnya bagaimana, Pak Yai? Boleh tidak sholat di luar sana, di tengah-tengah jamaah gitu? Yang terakhir, lebih utama masbuk di rakaat terakhir imam atau kita gabung di jamaah baru, itu lebih utama mana gitu? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini problem real nih, biasanya selalu terjadi. Sholat di jalan, tapi orang yang masjid, padahal ono masjid, kenapa? Cuma ada alasan, aku naik ning masjid, nggone tinggoni, ya toh, tidak bisa mengikuti kegiatan, atau mungkin masjidnya agak jauh. Sholat itu kan syaratnya tempatnya suci, gitu? Tempatnya suci, pakaiannya suci, badannya suci. Wis kuwi. Kalau tanya sah apa tidak, asal tempatnya tidak bernajis ya sah. Cuma kalau sholatnya di masjid kan ada fadilah lain gitu. Ada al-fadilah al-muta'alliqah bimakanil ibadah. Jadi ada keutamaan yang terkait dengan tempat ibadah, yaitu masjid. Napa malih Masjidil Haram, napa malih Masjid
Nabawi. Nah itu fadilahnya tinggi. Nah jadi kalau panjenengan sholat di jalan, pertanyaan sah atau tidak sah. Tapi panjenengan tidak sholat di masjid, fadilah al-muta'alliqah bimakanil ibadah mboten ento. Nggih, mboten ento. Di fadilah itu ada 3, al-fadilah al-muta'alliqah bizatil ibadah, dengan ibadah itu sendiri, misalnya sholat jamaah. Al-fadilah al-muta'alliqah bizamanil ibadah, ada fadilah yang terkait dengan waktu. Sholat awal waktu lebih bagus daripada tengah waktu, apalagi daripada akhir. Lalu al-fadilah al-muta'alliqah bimakanil ibadah, fadilah yang terkait dengan tempat. Sah ngoten mawon. Sing penting saya itu malah nyaman waktu di Bali dulu ya, tapi zaman dulu loh. Zaman dulu waktu di Bali ini mau sholat jamaah takhir asar sudah jam 4:30, masjid ada. Padahal saya lagi bimbing rombongan. Saya sholat di depan polsek aja, Pak Polsek, Pak Polisi, saya izin sholat di sini ya. Oh monggo. Jadi saya sholat, mungkin orang lalu lalang melihat saya sholat. Nggak apa-apa itu. Jadi kayak pamer sholat, tapi ini kan dakwah. Itu artinya bahwa orang ternyata terhadap sholat itu harus terikat dimanapun, kapanpun. Kemarin itu di mana ya? Yang viral itu, yang kota teranu di Inggris, apa di Amerika gitu, itu dipakai sholat orang banyak itu. Di New York ya, itu yang viral itu. Gak apa-apa. Malah saya jadi kan ngetok ke karo wong liya, oh orang Islam itu kalau ibadah begitu. Oh jebule ibadah wong Islam itu meskipun wongnya kroco-kroco tapi kompak ya. Ruku bareng ruku, sujud bareng ruku, bareng sujud. Angel lho gue. Saman kalau berbaris suruh kompak kan 1 bulan belum tentu bisa. Aduh, pertanyaannya habis waktunya? Habis. Utang ya nanti ya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.